Jadi selamat malam, Bapak, kawan-kawan yang akan menonton video saya tentang tentang tugas geografi ini yang saya berjudul perairan di bumi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis perairan, contoh-contohnya, dan apa itu perairan itu sendiri. Jadi saya akan langsung saja ke penjelasannya. Apa itu perairan? Perairan itu uh, perairan itu merupakan kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis maupun apa ya, statis. Dinamis itu dia seperti bergerak ataupun mengalir. Contoh dari dinamis ini adalah sungai, laut, ya itulah dua itulah. Dan sedangkan statis itu dia tergenang seperti danau ataupun kolam ya. Jadi jenis-jenis perairan itu sebenarnya ada dua, perairan darat dan perairan laut. Tapi saya akan mengambil dari perairan darat saja. Perairan darat ini adalah bentuk air yang berada di daratan, yang berarti yang ada di atas permukaan bumi ini, yang bukan di bawah laut. Dia contoh dari perairan darat adalah seperti sungai, danau, rawa, dan air tanah. Air darat ini sebagian besar itu berasal dari curah hujan, yaitu air yang menguap dan kemudian turun lagi kembali ke dalam tanah. Tetapi ada juga yang mengalir, ada juga yang menguap langsung atau melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang. Perairan darat itu ada atas dua kelompok, yaitu air tanah dan air permukaan. Jadi saya akan mulai dari air tanah sendiri, yaitu apa, macam-macam perairan darat. Dan sini macam-macam perairan darat itu saya akan mulai dari air permukaan dulu, yaitu surface water. Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, yaitu sungai, danau, lahan basah, atau laut. Laut ini dia akan ikut ke air permukaan asalkan dia sudah terlibat oleh darat sendiri. Karena air laut kan itu dia kan masuk ke perairan laut itu sendiri, bukan perairan darat. Jadi air laut ini dia jika sudah terlibat dengan adanya air, ya sudah terlibat dalam darat. Jadi contoh air tanah yaitu air ar ada air mata air, ada air tanah dalam, dan air tanah dangkal. Air mata air itu adalah air tanah yang muncul secara alami ke permukaan tanah karena adanya tekanan air di bawah tanah. Jadi dia kayak dari bawah permukaan tanah itu sendiri, karena dia permukaannya itu saling bertumbuh dan saling bertemu. Jadi dia melalui kerakan-kerakan gitu dia naik sendiri atas itu. Dan ada juga air tanah dalam, yaitu air tanah dalam itu adalah air yang terdapat pada lapisan-lapisan dalam tanah yang biasanya pada kedalaman yang sangat dalam. Jadi saya akan jelasin seperti contohnya apa. Ini adalah daratan, di bawahnya ada air. Ada lagi daratan-daratan lembab yang sudah terpenuhi air, dan di bawahnya itu baru di situ air tanah dalam itu tersimpan, yaitu air artesis. Jadi air artesis ini biasanya dia bisa dilebut lebih jernih dan lebih bersih daripada satu lagi yang saya akan bahas, yaitu air tanah dangkal. Air tanah dangkal adalah air yang terdapat pada lapisan tanah yang relatif dekat dengan permukaan tanah. Dan air tanah dangkal ini bisa lebih sering digunakan uh, oleh sumur yang biasa kita gunakan, sumur-sumur yang bisa kita ditemukan di kampung atau biasa di rumah-rumah yang tidak memiliki air langsung dari pipa-pipa lah, dari mana lah itu, dari air pompa air apalah, dari detek. Jadi air tanah dangkal ini dia lebih terkesan sekitar 5 meter ke bawah, sedangkan air tanah dalam ini dia bisa sampai 50 meter di bawah tanah tersebut. Jadi dia harus lebih dangkal ya. Dan situ yang contoh air, sini kita akan masuk ke air permukaan. Jadi contoh air permukaan itu adalah sungai. Sungai ini adalah, ya tadi saya bilang, adalah air uh, permukaan air yang mengalir, yaitu jadi sungai. Sungai itu sebenarnya alirannya ada banyak, jadi dia ada dibagi juga berdasarkan oleh, ada sungai konsekuen, yaitu alirannya yang searah dengan lerengnya, dia lurus dengan lerengnya, dia mengikuti arah lerengnya kemana. Sungai subsekuen itu yaitu anak sungai yang alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Dan ada sungai konsekuen, yaitu anak sungai, dan sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Jadi dia tidak mengikuti satu lurus, dia berlawanan itu sendiri. Dan juga ada sungai resekuen, yaitu sungai subsekuen yang arahnya sejajar dengan induk sungai konsekuen.
Dan kedua itu adalah danau. Danau itu adalah suatu cekungan atau basin yang di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah relatif yang banyak. Air danau berasal dari banyak sumber seperti sungai, air tanah, hujan air, air maupun air darat, atau dia muncul sendiri gitu dia. Di sini ada jenis-jenis danau, yaitu danau tektonik. Danau tektonik adalah jenis danau yang terbentuk karena proses tektonik. Proses tektonik ini saya mau jelaskan, tapi dia karena video nanti kepanjangan jadi saya akan pisah. Dan di situ kedua ada danau vulkanik. Danau vulkanik adalah jenis danau yang terbentuk dari di kawah bekas letusan gunung api yang terisi oleh air. Jadi dia danau vulkanik ini ya terbentuk ya karena hasil dari apa ya? Dari gunung berapi itu, dari hasil letusan gunung berapi. Ada danau kars, yaitu danau kars atau dolina adalah danau yang terjadi di daerah kapur sebagai hasil proses pelarutan batu kapur sehingga membuat cekungan. Danau kars ini lebih dikenal dengan danau dolina. Di situ dan juga ada danau bendungan. Danau bendungan adalah danau yang terjadinya karena terbentuknya alir sungai oleh lava sebagai akibat letusan gunung berapi. Hmm, terbalik nggak sih tadi? Oke, di sini kemudian ada terakhir yaitu rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Rawa selalu digenangi air karena kekurangan saluran atau letaknya yang rendah, baik yang bersifat sementara maupun sepanjang waktu, sehingga pelepasan air dari lahan tersebut lambat. Dari karakter, jadi kita akan masuk ke karakteristiknya. Karakteristik dari pelayaran darat yaitu eh, umumnya adalah bersifat air tawar ya. Tapi nggak cuma dari air hujan aja, pelayaran darat juga terbentuk karena kemampuan tanah yang tidak bisa menyerap air atau air hujan tertampung di suatu cekungan yang luas. Jadi ya karena dia terlalu terbanyak kumpul, jadi dia tidak tahan lagi lah, tanah ini tidak mampu menyerap lagi. Dari ini apa itu ciri dari pelayaran darat, yaitu ada arus sungai yang tenang, banyaknya terjadi proses sedimentasi, terjadi erosi ke arah samping, sungai berkelok-kelok, retakan lapisan tanah akibat kekeringan yang muncul saat uh, musim kekeringan, sedangkan pada musim hujan membuat air darat menjadi lebih becek seperti tanah liat dan lumpur. Manfaat dan potensi perairan darat ini adalah seperti transportasi dan rekreasi. Rekreasi ini bisa seperti sungai dan danau dapat digunakan sebagai jalur transportasi internal dan pariwisata. Contohnya Danau Tiban itu, jadi akan dibangun jembatan sana lah sebagai daerah transportasi. Itu juga ada perairan darat menyediakan peluang untuk kegiatan rekreasi seperti memancing, berenang, dan olahraga air lainnya, tapi kita harus tetap stay safe. Dan situ ada industri pembangkit listrik. Jadi ini pembangkit listrik ini adalah pembangkit listrik tenaga air PLTA ya, yang bisa digunakan dengan apa itu namanya? Kincir air ya? Ya, kincir air, yaitu pln dapat digunakan untuk kegiatan industri seperti pendinginan, pengolahan, dan pembangkit listrik tenaga air. Dan pln darat dapat menjadi sumber tenaga listrik yang terbarukan melalui pembangunan bendungan dan pembangkitan listrik tenaga air. Dan di sini terakhir ada pengaturan iklim dan hidrologi. Perairan darat dapat memainkan peran penting dalam siklus hidrologi global, mempengaruhi curah hujan, kelembapan, dan iklim setempat. Dan perairan darat juga dapat membantu mengurangi resiko banjir dan menjaga keseimbangan ekologis. Dan faktor penyebab pencemaran ini adalah limbah industri, pembuangan limbah cair dari padat, dan pabrik industri seperti manufaktur, pertambangan, dan pengolahan. Jadi bagi beberapa kawan-kawan yang kepo kenapa Jepang itu limbah-limbahnya bisa bersih apa semua, kenapa aku nyangka itu gampang, mereka buang ke laut bos. Dan kedua ada limbah domestik, yaitu pembuangan air dari rumah tangga seperti air cucian, air kamar mandi, dan air sisa buangan lainnya. Jadi misalnya air-air yang kita gunakan dalam sehari-hari ini yang seperti buat mandi, mencuci piring, mencuci baju, yang masuk ke got itu sebenarnya sudah terhitung dengan limbah air itu sendiri, karena dia sudah terkontaminasi sama kotoran-kotoran yang kita punya dari tubuh, dari benda, objek-objek lainnya semua. Terus itu ada limpasan air hujan. Air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah dapat membawa berbagai macam polutan seperti oli, sampah, pestisida, dan zat kimia lainnya ke dalam badan air. Jadi contohnya kalau kita buang sampah sembarangan ke sekitaran dekat rawa-rawa sungai itu kan, ujung-ujung sungai, karena dia curah, karena akibat hujan nih,
air dari hujan ini akan membawa sampah-sampah tersebut atau zat-zat kimia yang berbahaya tersebut masuk ke badan air atau inti airnya. Dan juga ada kegiatan pertanian, yaitu kegiatan pertanian, biarpun pertanian itu banyak positifnya, sisi negatifnya itu juga misalnya penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, seperti kayak bisa kita lihat dalam beberapa sawah dia menggunakan pembunuh hama yang berlebihan lah bisa dibilang. Jadi dia menggunakan dalam skala berlebihan dan akhirnya dibuang ke dalam badan air, dan badan air tersebut akan tercemar dan beresiko untuk menyebarkan kepada para warga-warga yang mau menggunakan badan air tersebut. Jadi ada banyak sungai-sungai yang tercemar akibat hasil pertanian tersebut. Jadi sebelum saya menutup presentasi saya mengenai tugas ini, saya akan menjelaskan suatu fakta, yaitu dari mana air itu sebenarnya berasal. Air itu sebenarnya ada dua kuncinya, yaitu entah air itu sudah ada datang sendiri dari planet bumi kita, dia terbentuk sendiri ya, apa namanya, dia sudah terbentuk sendiri, dan yang kedua adanya tabrakan antara komet dan asteroid di bumi kita ini. Jadi ya komet dan asteroid itu kan dia dari luar angkasa, dan mereka memiliki sekitar zat yang mirip dengan air, dan dengan menabraknya mereka ke dalam bumi ini, mereka menciptakan zat-zat yang kita kenal dengan air sekarang. Jadi air ini sudah lebih tua uh, daripada yang kita bayangkan ya. Bisa dibilang juga air ini sebenarnya lebih tua daripada matahari itu sendiri. Jadi kita harus menghargai dalam penggunaan air, lebih bijak dalam penggunaan air dan selebih-lebihnya. Jadi sekian dari video saya, Pak Jendri dan teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.